Oke, nah malam ini kita akan bahas 2 Korintus pasal yang ke-12. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Oke. Bapa, kami ingin membahas 2 Korintus pasal 12, kiranya apa yang kami bisa petik pelajaran dari Paulus, kiranya Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sampai di pasal yang ke-12 ini, saudara. Paulus, seorang rasul yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya. Di dalam pelayanan, kalau kita bahas tentang pelayanannya dari pasal 2, dari surat 1 Korintus sampai 2 Korintus, banyak sekali problem yang dihadapi, yang dia lewati, dan sebagainya, saudara. Tapi Paulus adalah seorang yang memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan ya untuk terus memberitakan Injil dengan kondisi apapun juga ya. Dia siap menghadapi semua itu. Dan di dalam pasal yang ke-12 ini, kuasa ya dan anugerah Allah nyata di dalam kelemahan orang percaya. Apakah dia waktu dia sakit atau waktu dia merasa lemah, ya. Bukan dalam kuasa kehebatan lahiriah, saudara-saudara. Nah, itu yang ingin sampaikan. Kemudian Paulus juga di dalam perikop ini, pasal 12 ini, Paulus ingin menyatakan kepada orang Korintus bahwa dia sangat concern dan dia sangat mengasihi jemaat daripada Korintus yang banyak mengalami masalah problem. Nah, poin-poin utama yang ingin Paulus sampaikan, saudara, dia ingin menyampaikan pengalaman hidupnya, pengalaman rohaninya, di mana dia pernah ya diangkat, diangkat secara roh, ya, sampai ke surga atau ke tingkat ketiga surga itu. Nah, ini satu pengalaman yang dia tulis, dia sampaikan kepada jemaat Korintus, bukan untuk memamerkan, bukan untuk menyombongkan diri bahwa Paulus pernah mengalami satu peristiwa misteri, pengalaman yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah seorang pun yang pernah mengalaminya, saudara. Nah, kalau kita baca, saudara-saudara, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dia mengatakan demikian. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitahukan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya. Ini Paulus hebat ya. Dia nggak, dia sebenarnya nggak ada guna juga menyombongkan diri. Apa faedahnya ya? Sebagai manusia, biasanya manusia ingin membanggakan diri apa yang dialami kan. Ya, tunjukkanlah kesombongan. Tapi Paulus tahu bahwa dia pernah ke surga secara roh dan dia menerima penglihatan-penglihatan. Penglihatan itu kan istilahnya kan bahasa Inggris kan visions dan juga penyataan-penyataan, revelations, penyataan apa yang tidak pernah didengar dan didengar dia dinyatakan kepada Paulus, dikasih tahu kepada Paulus, ya. Nah, saudara, banyak orang ya zaman sekarang ya mau ikut-ikut meniru-niru Paulus. Wah, saya mendengar Yesus bicara sama saya. Saya melihat Yesus. Ya, kita tanya melihat Yesus yang mana? Mukanya bagaimana? Oh ya, wajahnya yang ada di kalender. Itu bukan Yesus yang sebenarnya. Kan begitu. Dan melihat vision, pernyataan, suara-suara. Roh Kudus bicara sama saya. Roh Kudus mengatakan ini kepada saya. Itu Anda yang ngomong. Banyak orang meniru, membual. Kita nggak percaya yang begitu, saudara. Tapi ini kan ditulis oleh Rasul Paulus begitu. Nah, itu. Kita harus percaya apa yang ditulis di Alkitab.
Jangan percaya omongan orang, jangan percaya omongan pendeta. Pendeta bisa bohong, nggak bisa. Karena ada kan pendeta yang lain kan. Aku sudah melihat Yesus. Aku naik ke surga, turun ke surga neraka. Itu semua bual-bual aja. Nah, Paulus mengatakan ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Waduh, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Bayangkan saudara, Paulus bisa sampai ke sana. Ada yang ngomong dirinya sendiri ini, kan begitu. Jadi surga tingkat yang ketiga itu disebut di sini Firdaus. Firdaus itu sebenarnya ada, kalau bahasa Yunani sebenarnya taman. Dalam konsep Yunani taman kehidupan, surga tingkat yang ketiga. Nah, bisa baca itu di Lukas pasal 16, Lazarus dan orang kaya berada di paradise kan. Kemudian orang yang mati bersama Yesus di sebelah kanannya, kan dia ngomel marah sama temannya, kita ini orang jahat, kita patut mati. Ini orang benar, kita patut mati, kita layak. Ini orang ini tidak. Yesus katanya, dia bilang, Yesus, ingatlah aku bila kamu masuk ke dalam kerajaanmu. Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersamaku dengan paradise. Nah, saudara bisa baca di Lukas 16 itu. Ya, jadi paradise itu di mana? Ya, sebelum Yesus bangkit, orang-orang percaya, orang kudus perjanjian lama, jiwanya tuh disimpan di paradis itu, di tempatnya pangkuan Bapak Abraham gitu kata. Di mana itu? Nah, di pusat bumi namanya, di pusat bumi. Bumi itu kan bulat. Nah, di tengah-tengah itu kan ada dua tempat itu, satu paradise, satu tempat penderitaan kan. Lazarus kan menderita sih itu kan. Ada satu lagi tempat pangkuan Bapak. Itu seperti taman yang indah, yang senang gitu. Oke. Nah, setelah Yesus bangkit, baru itu jiwa-jiwa orang PL itu diangkat, dibawa masuk ke surga gitu loh. Oke. Nah, saudara, jadi banyak sekali kita dengar cerita-cerita yang di gereja, ada orang-orang, aku sudah pergi ke surga, tapi Tuhan nggak izin aku masuk, bukan masuk, artinya suruh pulang dulu. Kasih tahu kepada orang ya, ada surga. Kemudian dia pergi ke neraka, ya dia lihat banyak orang berteriak-teriak surga. Ya, kamu harus kasih tahu orang di sana, jangan pergi ke neraka sebagainya. Banyak yang bual-bual itu ya, nggak benar itu sudah. Kita jangan dengar kata orang apa pendeta lagi apa yang bohong-bohong, apalagi dengar suara Yesus, melihat Yesus, nggak ada orang yang melihat Yesus ya. Yesus sudah di surga ya, tidak ada seorang pun melihat dia lagi kan. Setelah dia bangkit dia naik ke surga. Oke. Yang kita tahu bahwa kita hanya mengenal pribadi Yesus melalui Alkitab firman Tuhan ini. Oke. Nah, itu yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat Korintus, bahwa Paulus ini memang orang yang dalam punya pengalaman pribadinya bisa sampai ke tingkat ketiga dari surga itu. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua. Nah, dia ingin menekankan bahwa dia seorang yang banyak menerima penganiayaan, kesusahan. Dia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, menerima penglihatan, menerima penyataan dari Tuhan. Dalam pelayanannya, banyak mengalami kesulitan, ancaman, dan sebagainya. Kan sudah kita bahas kan pasal yang ke-11 ya. Saudara lihat pasal 11 tuh. Ayat yang ke-22 kan. 24. Waduh, 5 kali aku disesa. Waduh, macam 4. Aku dipukul 40 kali kurang satu ya. Mengalami karam kapal lah, lapar lah, dan macam-macam. Nah, saudara-saudara, kita bahas itu kan. Tapi ada satu hal yang ingin sampaikan ya, bahwa ya, ada namanya duri dalam daging, dalam dirinya. Dia menyadari ya, bahwa ini yang mengganggu dia dalam pelayanannya. Sudah banyak susah dan sebagainya. Kenapa masih ada lagi ini duri dalam dagingnya yang membuat dia, ya memang susah kan saudara. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, tolong ini duri daging ini
Duri dari daging ini menurut dia ini adalah utusan dari si iblis itu supaya Tuhan cabut ini. Tapi apa jawaban Tuhan? Tuhan mengatakan, udah cukuplah kasih karuniaku ya. Kalau saudara baca itu di ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, memang ini banyak dipertanyakan ya. Kadang-kadang kita tanya, ada duri dalam daging dalam setiap diri kita masing-masing mungkin yang Tuhan izinkan. Ya, saya beberapa kali sakit ya dalam pelayanan ini ya, hampir mati tapi belum mati. Ini kan saya sering ceritakan itu ya. Dulu kena demam berdarah, hampir mati saya tapi nggak mati. Saya masih dikasih hidup. Lagi pernah kena racun makan ayam itu ya, hampir tangan kakinya kaku juga belum mati gitu. Ya kemudian juga kena penyakit ini saraf kejepit kayak mau lumpuh nggak bisa jalan. Tapi sekarang bisa jalan. Kemudian kena lagi yang paling parah itu yang sekarang itu COVID-19 itu. Sama semua yang berdua kena. Saya lebih parah. Kalau saya nggak diopnami di rumah sakit mungkin saya sudah lewat. Gitu. Tapi puji Tuhan ya, saya bisa lewati semua ini kemurahan Tuhan ya. Duri dalam daging. Ada juga yang duri dalam daging itu tidak dicabut-cabut gitu loh sampai meninggal gitu ya. Banyak dipertanyakan orang-orang Kristen misalnya, banyak yang sulit untuk menerima hal ini ya. Memang sulit. Karena Paulus pernah mengatakan kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, juga harus menderita ya bagi Kristus ya. Nggak gampang ya saudara. Bukan kita mau menderita, bukan. Kita harus ready, siap kapan saja ya. Ya untuk pikul salib kan gitu. You mau ikut aku, you follow me, oke? Okay? Deny yourself, carry your cross, and you follow me. Wah, berat ya. Jadi orang Kristen ya, berat. Betul, berat. Tapi apa yang kita dapatkan dari Tuhan, wah lebih dari itu ya, bahwa kasih karunia yang kita dapat surga dan juga hidup kekal itu ya, wah lebih mulia dari yang di dunia ini yang kita pernah miliki ya. Nah, itu yang satu pengharapan kita ya, bahwa surga yang kita dapatkan, kemuliaan yang kita dapatkan di surga. Oke. Nah, sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, melalui duri dalam daging ini tujuannya sebenarnya apa? Supaya Paulus jangan sombong. Oh, benar, kalau dia sombong, waduh, hancur dia. Kenapa? Dia orang hebat, punya kuasa melakukan mujizat, melihat penglihatan dan pernyataan Tuhan luar biasa, saudara. Sombong. Wah, kalau zaman sekarang orang-orang Kristen atau orang-orang pendeta, wah banyak yang sombong kan. Oh, saya hebat, pintar berkhotbah, banyak orang ikut saya, bangun gereja besar. Tapi apa yang dikhotbahkan? Khotbahnya percaya Yesus, kamu akan sukses. Percaya Yesus, kamu akan kaya. Percaya Yesus, penyakit kamu akan sembuh dan sebagainya. Itu sukses teologi. Sukses teologi. Sukses teologi Injil. Kesuksesan teologi itu beda dengan Injil. Keselamatan yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu. Makanya orang kita harus tahu ini. Supaya kita tidak terjebak dan tidak tergoda oleh omong-omong yang manis-manis gitu ya. Bahkan apa? Karena ada Yesus lain yang disampaikan oleh pengkhotbah yang memberitakan Injil lain, Yesus lain, roh lain, dan Yesus Yesus lain, Injil lain, dan roh lain. Itu pasal yang itu 1 Korintus 11. Saudara kembali ke sana kan jelas ya di situ ya. Nah, jadi kita perlu waspada akan hal ini karena iblis itu licik, sangat licik gitu ya. Oke. Nah, jadi Paulus ini meminta kepada Tuhan supaya dicabut, tapi Tuhan tidak cabut itu ya, bahwa dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pikir apa maksud kuasa Tuhan sempurna ya? Begini, sempurnanya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan itu dalam diri kita. Kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam diri kita kepada dunia. Kami orang percaya kepada Yesus. Walaupun Anda menganiaya kami, ya, menghina kami, mencela kami nggak apa-apa. Kenapa? Justru kami nanti kalau mati masuk surga, kami akan dimuliakan, akan dapatkan rewards ya di surga kan begitu ya. Nah, ini
adalah janji-janji yang Tuhan katakan ya. Tapi di dalam penderitaan ini kita juga diingatkan oleh Roma 8 ayat ayat apa? Roma 8 ayat 28 ya. Mengatakan ini kan, Allah itu turut bekerja dalam segala hal ya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang terpanggil. Gitu. Allah turut bekerja dalam segala hal. Ya, dalam kesulitan dia, dalam kesusahan dia, dalam kesusahan dia, dalam keadaan yang baik, Tuhan turut bekerja yang mendatangkan kebaikan bagi kita, ya bagi yang kita yang mengasihi Tuhan, kayak oke. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa permintaan Paulus itu tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang doa kita tidak dijawab Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Kadang-kadang doa kita tertunda, ya, tapi perlu waktu untuk menunggunya. Bahwa kalau kita lihat sudah bahwa doa itu memang adalah kehendak Tuhan ya. Kita harus selalu berdoa. Betul nggak? Di 2 Tesalonika pasal 5 itu ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, kalau kita berpikir, oke, kalau begitu berdoa juga Tuhan nggak jawab, berdoa juga Tuhan menunda jawab kita dan sebagainya. Kalau gitu nggak perlu jawab, nggak juga begitu, bukan begitu maksudnya. Kita kapan saja, di mana saja kita bisa berdoa. Nah, praying without ceasing, bahasa Inggrisnya bagus. Praying without ceasing. Praying itu tangan berhenti gitu. Kapan saja, di mana saja. Kenapa? Justru praying itu kita komunikasi kita lancar kepada Tuhan. Ada relasi hubungan kita baik dengan Tuhan. Seperti anak punya relasi baik kepada bapaknya kan. Selalu ada komunikasi. Coba kalau anak dan bapak nggak ada komunikasi kan nggak bagus kan. Nah, jadi situ kita bisa utarakan isi hati kita. Memang ada doa yang dijawab, ada yang tidak, dan ada yang harus tunggu waktu. Oke, memang di Alkitab juga banyak ya doa-doa yang tidak dijawab. Abraham berdoa untuk selamatkan orang Sodom Gomora nggak dijawab. Hanya Lot sama kedua putrinya yang selamat. Doa Hana dijawab, minta anak. Hana, oke, itu melahirlah Nabi Samuel ya. Doa Nabi Elia minta hujan turun. Wah, dia berdoa sama dia, berdoa lagi. Wah, berdoa sampai berapa kali dah doa kan? Sekali nggak dijawab, dua kali nggak jawab, doa lagi. Nah, dijawab, turun hujan. Itu Nabi Elia. Nah, kita katakan, oke, Yesus pernah berdoa, nggak dijawab. Di mana itu? Di Taman Eden kan? Sebelum dia disalibkan, dia berdoa 3 kali kan, supaya Bapa, biarlah cawan ini disingkirkan. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. 3 kali kan? Coba kalau doanya dijawab, Yesus nggak mati, kita nggak selamat. Ya nggak? Tapi doanya tidak dijawab oleh Bapa. Memang Yesus datang harus mati menebus dosa kita, menebus dosa saudara dan saya, supaya kita bisa diselamatkan. Nah, itu adalah kasih karunia yang besar kepada manusia. Banyak orang nggak ngerti, nggak paham, saudara-saudara. Betapa Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Kita orang berdosa, kita nggak mungkin bisa selamat. Memakai kebaikan kita supaya selamat, nggak mungkin. 1 tahun berapa kali kita berbaik kepada orang? Coba. Mana yang kita lebih banyak? Yang buruk, yang jahat, dengan baik mana yang banyak kita lakukan? Coba saudara bisa dikalkulasikan. Tapi yang lebih banyak yang jahat yang kita bikin mungkin ya. Pikiran jahat, emosi dan sebagainya kan itu kan jahat dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian lagi ada juga ya doa-doa yang dijawab oleh di Alkitab ya, dijawab oleh Tuhan ya. Oke. Nah, kemudian juga yang kita lanjutkan, kita lihat bahwa kuasa Tuhan yang menjadi sempurna di dalam kelemahan orang percaya. Ya, itu yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa kita jangan, kadang-kadang saya pikir begini, Tuhan, kami orang lemah, kami tak berdaya. Tuhan justru bisa pakai orang yang lemah yang tak berdaya ya, untuk kemuliaannya gitu saudara. Dunia kan bisa ketawa, kamu sakit-sakitan gimana melayani Tuhan sebagainya ya. Justru harus orang-orang yang hebat, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang pintar berbicara, yang melayani Tuhan. No. Justru Tuhan bisa pakai orang yang lemah, orang yang sederhana. Oke. Nah, murid-murid seperti Petrus, Yohanes, James, John, semua itu nelayan. Orang-orang tak berpendidikan, orang sederhana. Tapi Tuhan pakai mereka ya. Ya kan?
Nah, memang Paulus itu orang yang kaya sih, keluarga kaya, pendidikan betul, benar. Ya, ya jadi muridnya Gamaliel di Yerusalem. Waduh, Farisi, Farisi dan sebagainya. Tapi justru kelemahan Paulus itu karena dagingnya, penyakitnya itu, ya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam dalam kelemahannya untuk menyatakan kuasa Tuhan, kuasa Yesus ada dalam hidupnya. Dalam diri kita juga begitu. Ya, itu kita harus ya apa namanya itu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam keadaan apapun juga. Oke, nah, kemudian yang berikutnya, poin berikutnya, Paulus ingin menunjukkan kerasulannya adalah kerasulan yang sejati. Itu di ayat 11 ya, ayat 11 dan seterusnya. Ini banyak orang itu kan ragu-ragu, ini Paulus ini siapa ini sebenarnya? Apa dia rasul atau kok apakah rasul atau bukan? Dia bilang, saya ini rasul. I am the apostle of Christ, ya, menjadi rasulnya. Coba saudara perhatikan di ayat 12. Oke. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Wah, itu luar biasa. Nah, sekarang begini, tanda kerasulan Paulus itu ya yang saya bisa lihat, yang saya bisa simpulkan di sini ya, bahwa Paulus ini dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Dan Paulus menerima penyataan-penyataan, nah seperti yang di ayat yang satu tadi, dia melihat penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan dan menerima instruksi dari Tuhan. Itu rasul, itu tandanya kan. Nah, bukan yang rasul-rasul yang ngaku-ngaku rasul kan itu gitu enggak. Ya, truly the apostle of Christ. Oke. Nah, melihat penglihatan dan juga yang berikutnya dia diberikan kuasa bisa melakukan mujizat. Nah, itu tanda kerasulannya. Ya kan? Kalau kita mau melihat ya apa yang Paulus alami ya, yaitu penglihatan-penglihatan itu bisa kita baca di kisah para rasul pasal 9 ya, di mana Yesus nyatakan diri kepada Paulus dalam pertobatannya. Kemudian di pasal 16 menerima penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di seberang sana di pulau berseru-seru kemari kemari kemari. Akhirnya Paulus pergi ke sana untuk menginjil. Nah, itu rasul gitu loh. Rasul. Nah, sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku rasul kan? Aku melihat penglihatan. Nah, aku melihat Yesus. Nah, itu bukan rasul-rasul sejati, bohong itu semua. Saudara-saudara ya. Maka itu kita harus tahu jelas mana yang benar rasul. Paulus rasul sejati. Rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tanya, kamu bilang kamu rasul. Mana bukti? Oh ya, buktinya apa? Saya melihat katanya. Mereka memakai alasan itu. Melihat visi. Visi apa? Oh, begini, begini, begini. Itu hanya bual-bualannya saudaraku ya. Banyak sekali rasul palsu. Kenapa? Juga ada rasul palsu, saudara palsu. Masih ingat nggak? Kita bahas di pasal yang ke-11, ya kan? Pasal 11 ada rasul-rasul palsu di ayat 13. Kita balik ke pasal 11 ya. Ya, dilihat di ayat yang ke-13 kan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Nah, curang lagi yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini banyak orang begitu. Zaman sekarang, yes. Kenapa? Jangan heran katanya. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, itu dia saudara. Ya. Oke. Nah, oke. Yang terakhir, poin terakhir. Paulus ingin menunjukkan bahwa dia care. Dia masih mengasihi gereja Korintus. Walaupun mereka banyak mendapatkan kesulitan, tantangan, dan juga banyak juga mereka yang mensanksi terhadap Rasul Paulus, kerasulannya. Tapi Paulus masih tetap mengasihi. Mungkin mereka juga ada nggak Paulus itu mencari duit, ada juga yang pikir begitu. Ya, tapi Paulus mengasihi gereja Korintus. Nah, saudara perhatikan di ayat yang ke-14 ya. Yang sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk menguji kamu, mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu ya.
tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tua, melainkan orang tua untuk anak-anak. Jadi dia mau nyinggung mereka, aku tuh bukan mencari harta dari kamu. Nah, banyak orang mengatakan, banyak pendeta katanya, yang cari duit kan. Co gereja, ngerti co gereja ya. Kalau orang yang bisa co senli, co gereja, ini cari duit. Pendetanya kan, memikirkan hanya uang, uang, uang. Nah, Paulus bilang, nah, saya tidak mencari harta dari kamu. Nah, justru orang tua yang cari harta untuk anaknya. Nah, dia bukan dirinya sendiri. Justru aku yang mencari harta untuk kamu. Dalam arti rohani, aku yang kasih kamu, ya kan, hal-hal rohani kepada kamu. Seperti orang duniawi kan, orang tuanya cari harta untuk anaknya. Ada nggak anak cari harta untuk orang tuanya? Coba saudara pikirin. Ini ayat ini, banyak orang kutip ayat ini lah, mengatakan benar itu. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah yang untuk apa? Anak-anaknya, kan? Gitu kan? Ya, itu realita ya. Orang tua mencari harta untuk anaknya. Oke. Nah, jadi intinya di sini saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus tidak mau membebankan mereka, dia bukan mencari uang, tapi dia ingin mengunjungi mereka supaya ya mau menasihati mereka, mau bersekutu dengan mereka, saudara-saudara ya, supaya iman mereka menjadi memiliki iman yang benar, ya, supaya mereka benar-benar hanya berpengharapan kepada Tuhan saja, jangan kepada dunia ini. Karena apa? Karena orang Korintus, kalau kita telah belajar tentang sikap karakter orang Korintus, itu adalah orang banyak yang pinter-pinter ya. Karena di Korintus banyak filsuf-filsuf yang hebat. Mereka pikir mereka sudah hebat, pinter gitu. Tapi Paulus bilang jangan pakai ilmu wisdom, apa namanya, filosofi dunia. Kita harus pakai hikmat Allah di dalam hidup ini. Oke. Nah, kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini, ya, apa yang sudah sampaikan ya boleh mengingatkan kita kembali, saudara-saudara ya. Apa yang Paulus ingin sampaikan, biarlah kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, ya, berpengharapan kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa.